nasi ya. Langsung diikut ya. Iya, gitu. Kalau untuk yang kolesterol biasanya kan masuk makanan kita langsung blok dengan biji kolesterolnya itu. Sehari ya sebanyak berapa kali makan? Berapa nggak pengaruh ini ya? Beda. Maksudnya gini, kalau kita makan Berapa sih mampunya? Nah, sehari ini kan 6 kali. 6 kali. Nah, 6 kali masuk berarti. 6 kali masuk. 6 kali lah diminum ya. Yang Makanya kardio. tetap banyak tadi. Iya. kalau ngikutin aturan kan makan Sebelum Kalau makan kan biasanya 3 Belum kali. pas makan ya? Pas makan. Saat makan. Pas makan. atau mungkin pas sebelum makan juga. Kalau yang biasanya yang normal kan 3 kali makan. Karena kalau kita biasanya kalau sarapannya cuma makan gado-gado ya nggak perlu minum makanan kardio. Yang asumsi kita makannya itu mengandung kolesterol ya. Mengandung kolesterol nggak boleh. Capcay itu mengandung kolesterol nggak? Tergantung ada isi seafood nggak, ada udang nggak. Oh. Saya nggak suka. Nggak suka. Mbak itu langsung 5 aja Capcay itu mengandung jamnya. kolesterol kalau dicampur cumi. ya. Iya. Dari Jakarta. Tim sedang sih. Ada 5 orang dari Jakarta. Setelah bermetabolisme. Bukan berarti kita makan hari ini, lalu otomatis 2 jam, 3 jam kemudian kolesterol tiba-tiba mendadak naik. Makan aja pemanasan sih kemarin. Atau yang ngomong, ayo pemanasan. Malam lagi babat ya. Aku pemanasan lari. Kalau tadi malam makannya nasi babat dulu, kemungkinan di sini nanti kolesterolnya bisa tinggi. Aman kalau gitu ya, tapi udah mendekat. Aman apanya? Tahu campur aman. Apa itu gula atau Gula darah saya 91 rendah. Normalnya berapa? apa? Gula darah. Kolesterol. Kolesterolnya 120-an. Lumayan tinggi masnya tadi kolesterolnya. Berapa? Aman dia. Coba. Area-area ini gosip dulu sih. Error. Saya sama dengan Cak Tata. Tapi tadi kelamaan masukin darah ke dalam itunya. Agak soal gula darah dulu kan. Kan cepet soal apa kolesterol. Ini apa? Kolesterol sama gula darah iya. Asam urat. Ada lokal. Minta semua sekali. Kayaknya diri itu. Ke soto tapak siring yang pertama ya. Jadi udah cek kolesterol ya. Gimana, sehat semua? Kolesterolnya ada yang tinggi nggak? Tinggi semua. Oh lumayan. Minum kardio ya. Minum hutan kardio jangan lupa ya. Oke. Nanti di pukul 7.45 kita akan menuju soto tapak siring yang berada di kawasan Jalan Dharma Husada. Kemudian di pukul 8 kita akan nyampe dan sarapan bareng. Kemudian di pukul 9 kita akan menuju Tugu Pahlawan. Kemudian di pukul 9.15 kita akan menuju Sate Klopo. Kemudian menuju Jembatan Suramadu di pukul 10 pagi. Kemudian di pukul 11 kita akan menikmati, pukul 12 ya, menikmati namanya bebek sinje. Sudah ada yang pernah makan bebek sinje? Belum. Masa? Ya di Surabaya masa nggak pernah ini? Kolesterol. Oh kolesterol ya. Jangan lupa hebat kardionya ya. Oke, kemudian kita akan menikmati es krim ya di Zangradi. Kemudian juga kita akan cooking class bersama chef kita, chef handal kita ya di Pep and Barrel. Kemudian kita menuju ke terminal seafood yang terakhir kalinya ya. Baik. Biasanya kalau kita itu suka sekali makan makanan yang hangat, betul? Ya. Nah, pagi hari ini mungkin kita nanti akan menikmati makanan kita yang pertama ya, yaitu
soto Madura yang mungkin teman-teman semua sudah tahu ya soto Madura itu bagaimana, seperti apa. Nah, tapi nanti ini yang kita makan itu ada beberapa tipe memang soto Madura. Nah, yang kali ini biasa di soto tapak siring ini ya itu, wah ini agak ngepot ya, agak ngepet. Di soto tapak siring ini itu kuahnya mereka cenderung agak pucat ya. Jadi kalau kita ngomong itu lebih ke clear stock atau clear soup. Nah, jadi kuahnya atau kaldunya itu tidak dikentalkan. Nah, untuk di beberapa soto Madura atau soto daging ya, itu ada yang menggunakan campuran beras biasanya di bumbu halusnya. Nah, tapi yang kali ini nanti kita akan lihat bahwa sotonya dia itu tidak ada campuran berasnya, jadi tidak kental atau tidak keruh warnanya ya. Nah, di soto ini itu biasanya masaknya itu langsung dengan daging, terus kemudian daleman, jeroan itu segala macam, babat, usus ya, hati atau paru, itu semua dimasak di dalam waktu yang cukup lama untuk menghasilkan tekstur yang empuk ya. Nah, yang paling penting juga dalam pengolahan soto biasanya itu kita harus menghilangkan aroma-aroma yang khas di sapi ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Lebus ya. Nah, daging sapi terus kemudian jeroan apa semua itu kan biasanya memang memiliki aroma yang khas ya. Jadi aromanya itu agak-agak amis, terus kemudian agak tidak menyenangkan gitu kalau kita makan. Nah, itu biasanya dihilangkan dengan beberapa bahan-bahan ya. Contohnya seperti ada daun jeruknya, kemudian ada serainya, ada jahenya, dan ada kunyit. Nah, di sini yang bisa kita lihat ya, sebenarnya saya nggak tahu ini kebetulan atau memang sudah dipikirkan sama mungkin nenek moyang kita dulu pada saat membuat olahan soto. Kunyit ternyata itu bisa juga membantu untuk menurunkan kolesterol. Nah, saya ngerti itu ditambahin di dalam soto itu kebetulan cari warna atau memang ada tujuannya ya. Nah, memang ketika diadakan clinical study di kurkumin sendiri atau di kunyit sendiri itu ada kandungan yang bisa menurunkan kolesterol juga. Nah, kembali lagi ke nanti ini sebentar lagi kita nyampe ya. Oke, jadi 100 meter lagi ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong soto tapak siring ya, soto tapak siring itu kan ini nanti yang kita makan di daerah mana? Dharma Husada. Nah, aslinya di soto tapak siring itu ya karena dia ada di Jalan Tapak Siring. Nah, Jalan Tapak Siring itu di mana? Sebenarnya nggak jauh dari sini ya, cuman menuju akses menuju ke sananya itu agak padat satu, kedua jalannya juga agak kecil. Dan ya kalau saya bilang tempatnya lebih otentik ya, tempatnya lebih otentik lagi. Nah, cuman yang lebih reachable atau mudah dijangkau itu memang ada yang di Dharma Husada. Ya, jadi ada dua ya pecahannya. Oke, salah satu ciri khas dari soto ini ya dia memang disajikan terpisah tadi, benar dengan kata Mas Adi tadi, disajikan terpisah dengan nasinya. Ya, nasinya kalau kita misalnya beli soto, nasi itu disajikan di dalam mangkok atau di dalam piring ya, terpisah ataupun tercampur. Nah, kalau di sini itu benar disajikan secara terpisah tapi dibungkus dengan daun pisang ya untuk menyimpan aroma ya. Sebenarnya itu tujuannya juga tidak hanya aroma tapi supaya nasinya itu tidak kering juga ya. Nah, kalau kita ngomong nasi yang dibungkus, nah sebenarnya nasi yang dibungkus ini boleh atau enggak? Boleh saja, sah-sah saja ya. Selama kalau kita harus perhatikan bungkusnya atau daun pisangnya itu harus bersih dulu
ya, harus bersih dulu. Jadi jangan sampai baru dipetik langsung dipakai itu, jangan ya. Nah itu nanti banyak bakteri, banyak virusnya juga ya. Jadi harus benar-benar bersih. Oke. Mungkin bagi teman-teman di sini, terutama yang cowok, nanti kalau makan soto tapak siring biasanya Nasinya 5. ya, cewek itu bisa ngabisin nasinya 2 biasanya. Kalau cowok ya itu sendiri kali ya. Kenapa? Oh 5. Waduh. Oke, ya mungkin itu aja, sekian dari saya. Mungkin Dr. Fani mau ada yang tambahkan? Halo, selamat pagi semua. Sehat ya. Ini kayaknya kita habis ini makannya cukup banyak. Mulai dari pagi sudah dari soto tapak siring. Persediaan untuk kesehatan ke depannya cukup banyak ya. Jadi kalau tadi Chef Ken itu menjelaskan tentang masakan tentang soto tapak siring. Kalau dari sisi nutrisinya, soto tapak siring ini karena memang dia banyak daging ya, karbohidratnya itu dilihat dari nasi ya, jadi tergantung nasinya. Kalau nasi yang kita konsumsi itu cukup banyak, otomatis pasti tinggi nilai kalorinya. Nah sedangkan kalau untuk daging ini kan memang banyak nutrisi ya. Kayaknya udah sampai ya. Udah. Berarti nanti kita lanjutkan lagi di dalam. Ya. Kita harus mencoba yang namanya hemapitom kardio. Sama orangnya suruh malah sendiri. Iya. Yang jual namanya Harry. Heboh sendiri. Yang jualan nasi itu tapi nih. Mas kacang hijau. Oh, yang selamitan itu? Iya. Oh ya. Itu udah lama itu ya. Ngajak orang mesti Canggih, pokoknya dari sana itu saya ada banyak sih. Gimana? Tadi yang di hotel gagal. Yang di hotel tadi gagal. Kolesterol itu yang dinamakan kolesterol itu banyak ya. Kolesterol itu ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya kurang baik. Jadi itu bisa dinilai nanti dari pemeriksaan lab biasanya. Kalau kolesterol yang baik itu nanti kita akan lihat di pemeriksaan HDL. Jadi yang sifatnya high density lipoprotein. Sedangkan kalau kolesterol yang buruk yaitu LDL itu yang low density lipoprotein. Biasanya kalau makanan-makanan yang meningkatkan kadar HDL itu justru yang harus kita konsumsi setiap hari. Contohnya seperti ikan, terus kemudian minyak kelapa ya. Jadi bukan semua kolesterol itu buruk ya.
kolesterol itu juga diperlukan untuk kesehatan. Kita harus pinter-pinter memilih kolesterol yang mana. Dan lagi kolesterol itu biasanya kalau dia menjadi buruk itu karena ada sifat radikal bebasnya. Jadi contoh seperti kayak makanan tadi ya. Makanan tadi itu karena dengan proses pemanasan yang terlalu tinggi, otomatis kan lemaknya akan lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, proses pemanasan itulah yang meningkatkan kadar LDL gitu. Nah, kenapa kita bisa tahu karena proses pemanasan itu unsur dari fat itu dia akan berubah jadi menjadi lemak trans fat jadinya. Nah, itulah yang akhirnya problem ke tubuh kita, terjadi penyumbatan, terjadi resiko ke jantung dan lain-lain, dan juga bisa beresiko ke otak juga, ke stroke dan lain-lain ya. Nah, dampaknya kalau Pak tadi bilang ke tubuh kita, ya pasti kita harus mengurangi yang kadar makanan yang meningkatkan LDL ya. Jadi yang LDL itu yang bisa kita kurangin pertama dengan pola makan yang lebih sehat ya. Kita harus tingkatkan HDL-nya, jadi dengan mengkonsumsi makanan yang sumber ikan ya, yang good fat ya. Good fat itu contohnya seperti alpukat. Mungkin bingung ya, yang good fat itu apa gitu. Ada good fat itu macam-macam, jadi ada dari butter, kemudian dari butter, tahu ya kalau butter itu beda sama margarin gitu. Kalau margarin itu mentega ya, mentega, jadi dia melalui proses pembekuan. Kalau butter itu biasanya dia lebih kadar lemaknya lebih bagus dibandingkan mentega. Dan biasanya kalau di hasil penelitian itu dicobakan di semut ya, semut itu lebih memilih makan butter daripada makan mentega gitu ya. Nah, itu contoh salah satu good fat. Kemudian good fat yang lain adalah yang paling kita sering bisa dapatkan itu di alpukat ya. Di alpukat itu good fat, jadi mengandung asam linoleic acid ya. Terus kemudian yang paling bagus juga adalah coconut oil, virgin coconut oil, itu bisa kita dapatkan. Kalau ibu-ibu biasanya bisa tuh bikin minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu sebenarnya sehat tuh, dan kita nggak usah takut konsumsi minyak kelapa yang diminum setiap hari. Justru kita bisa mengurangi berat badan kita juga dengan mengkonsumsi minyak kelapa. Ya, jadi minyak banyak boleh minum ya? boleh diminum, misalkan sehari itu kurang lebih 15 sampai 20 cc. Bisa. VCO, yang virgin coconut oil. Karena apa? Karena virgin coconut oil itu sifatnya saturated fat. Saturated fat itu dia ada salah satu bahan rantainya yang bisa meningkatkan ketone bodies kita. Nah, ketone bodies itu adalah suatu unsur dalam tubuh, tujuannya untuk mengurangi nafsu makan secara natural gitu. Jadi kalau kita makan banyak good fat justru malah lebih bagus untuk tubuh kita gitu ya. Tadi alpukat tadi pernah ada yang bilang kalau alpukat dimakan langsung sama yang di jus, ada yang bilang di jus itu kolesterolnya lebih tinggi. Sama saja sih, itu tidak meningkatkan kolesterol yang LDL, tapi dia meningkatkan kolesterol yang HDL itu. Jadi jangan khawatir kalau kita mengkonsumsi alpukat ya. Kalau alpukatnya pakai susu, pakai gula, nah itu dia. Alpukat aja berarti ya? Iya, alpukat aja. Jadi kalau yang susu dan gulanya itu yang bahaya gitu. Sebenarnya yang menyebabkan kita bermasalah dalam sisi kesehatan itu adalah dari sisi karbohidratnya, bukan hanya dari kolesterolnya saja. Kolesterol itu justru diperlukan untuk kita berpikir, untuk memproduksi hormon
cuman karena ada dagingnya ya, karena ada daging kita bisa mengkonsumsi daging sebagai kompensasi karena protein yang cukup tinggi di daging dan juga ada vitamin B12, ada vitamin C-nya, terus kemudian ada kalium, ada unsur mineral yang lain. Nah, itu juga akan membantu ke tubuh kita. Dan kita memang kalau pagi kan memang harusnya sarapannya yang cukup agak berat ya, karena pada saat pagi itu tubuh kita itu dalam mekanisme yang switch on gitu. Jadi kalau pada saat tubuh kita lagi switch on, hormon-hormon kita lagi aktif, nah itu sangat baik kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Semua unsur itu harus ada dalam porsi makanan kita. Jadi kita sebenarnya bisa menentukan berapa yang kita butuhkan sesuai dengan berat badan kita. Dokter, orang-orang ada yang namanya diet ketat dokter ya. Jadi sampai nggak makan nasi putih itu sebenarnya baik nggak sih bagi tubuh kita dokter? Pasti tidak baik karena tubuh itu kan butuh bekerja. Sel-sel tubuh kita harus ada yang memetabolisme, dan sumber metabolisme itu kan didapat dari 3 hal, dari karbohidrat, dari protein, dan dari lemak gitu. Jadi harus diisi. Kalau misalkan orang yang memang obesitas itu pasti yang dikurangi adalah karbohidratnya. Jadi merubahnya adalah di komponennya aja. Jadi rubah di porsi karbohidratnya 20
indeksnya lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan yang merah. Karena merah itu kan masih ada kayak putih-putihnya ya. Gitu. Jadi semakin gelap, maksudnya semakin dia tidak terproses beras itu glycemic indeksnya lebih rendah. Apakah sama dengan ketan hitam? Oh lain, Oh, lain. lain. Beras hitam beda sama ketan hitam. Kalau ketan hitam tuh enak. Iya. Kalau ketan hitam itu sudah diprosesing, gitu, processing menjadi ketan. Jadi lebih tinggi. Sebenarnya sih kalau dari sisi glycemic indexnya memang lebih glycemic index rendahnya yang beras hitam, gitu. Karena dia lebih empuk ya, absorpsinya lebih gampang. Kalau yang ketan hitam absorpsinya lebih sulit, gitu. Dan pasti tubuh kita akan lebih memilih dengan absorpsi yang lebih gampang. Kalau lontong itu kan nasi yang dipadatkan aja, sebenarnya sama. Kalau pengen gemuk gimana dong? Kalau pengen gemuk, nah, Dia makannya banyak, 5 piring. Ini dong. berarti komponen hormonnya. Jadi ada orang-orang tertentu dengan kondisi hormonal tertentu dengan hormon kortisolnya ya biasanya tinggi, itu kalau dia makan banyak itu tidak cepat gemuk karena langsung di metabolisme seperti itu. Kalau Nanti keluarnya banyak juga. kalau mau ingin gemuk ya harus konsumsinya karbohidratnya yang sama protein yang lebih banyak. Gemuk itu kan ini ya ada dua, gemuk yang sehat sama yang tidak sehat. Diputusi dewe. Ada yang tersindir. Oh, diputusi dewe. Sama ya. Ayo diputusi dewe. Saya tidak merasa gemuk. Hanya sedikit kelebihan. Ya biasanya lebih baik yang BMI-nya itu tinggi. BMI-nya tinggi itu adalah komponen ototnya yang banyak gitu. Karena body composition kita kan ada beberapa ya, ada komponen cairan, ada komponen mineral, tulang, otot dan fat. Gitu. Jadi kalau misalkan mau ingin gemuk ya harusnya komponen proteinnya yang ditinggikan, ototnya yang dibanyakan gitu. Nggak layo yuk. Berarti kalau otot yang kita besarkan, otomatis kita mengkonsumsi asupan protein jauh lebih banyak. Sedang layu. Otot yang gedein. Jangan perut. Kalau misalnya setiap hari kita kayak kan sarapan terus digantinya pakai oat gitu setiap hari, itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Ya, tolong turunnya dipercepat ya. Nggak apa-apa. Biasanya kan ada yang dicantumkan di yogurt ya. Itu kadang kalau misalnya lambungnya nggak kuat itu malah perih gitu. Ya, Perlu dipercepat biasanya ya, tergantung kalau ada bentuk yogurt yang dia sifatnya asam sekali. Kalau kondisi pencernaannya tidak kuat atau bermasalah, biasanya akan terjadi peningkatan asam. Terima kasih dokter. Dan kita sudah sampai di namanya sate kelompok. Untuk para peserta turunnya agak cepat ya. Jadi memang paketnya di sini agak susah nih. Oke. Tapi hati-hati turunnya. Terima kasih. rangkaian food filosofi trip yang ada di Surabaya. Mungkin nanti ada di kota-kota lainnya. Ini saya dengan Mas Lukman. Enak ya. Sebelah sana Mas Lukman.
keliling cuma buat makan-makan. Waktunya sih. Makanya bikin vlog tentang kuliner biar bisa jalan-jalan ya. Kalau yang plus itu baru keluar berapa hari? Iya, baru seminggu. Karena udah misalnya dari itu mas, dari dia di sana. Oh ya. Oh, AliExpress. Dari AliExpress. Plus Wani kolesterol. ada yang di Ya, dok. Netralkannya pakai Oh, mau netralkannya pakai Ada ini pH-nya alkali. kali. Karena makanan yang berlemak itu sifatnya kan asam. Ya. Jadi kalau kita netralkan dengan pH yang alkali, jadi pencernaan itu lebih sehat. Tuh. Dengerin tuh. Ronde keempat kita berada di Sagrandi mencicipi es krim nyemil. Di sebelah kanan saya ada Chef Kem, Chef ada Dokter Fami. Mbak siapa? Hai, saya Muli dari Mbak. Nama kembar, namanya sama. Nama panggilan saya Afi. Jadi kalau ada acara bingung. Pokok nama saya udah di ini ya, udah ada yang Absen duluan, ya kami akuin. Jadi saya harus pakai nama panjang saya kalau ada dia. Oh, dulu nggak selalu sini ya? Sekarang udah pakai mesin. Sama kayak yang di Jakarta itu loh. Di piringnya. Nah, semua ada piring stainless kan? Yes. Oke. Di piring itu ada cabai, ada jahe, ada bawang merah, bawang putih, ada telur asin, ada serai, ya. Nah, yang harus dilakukan adalah silakan diiris halus. Ya, halus. Hati-hati tangannya. Ya. Diiris halus mungkin jahe, serai, kemudian cabai, terus bawang-bawang ini diiris halus begini. Semua. Serainya diiris halus. Serai ku sing ndi iki ya? Iki. Ini sering. Mana yang sering? Kalah be aku. Hati-hati nyekel daku, nyekel adik. Iki apa? Kira sing ngene. Kira sing ngene ya? Biasanya kan kayak gini sih. Ini namanya Sering. apa yang ngerti? Ini namanya Bawang. ini Bawang putih. Jahe. puas. Namanya daun salam kalau kayak gitu. Asin. Pertanyaan saya dari ya, yang seringnya bagian pusingnya saja. Iris serai bagian putih.
cincin ngono yo. Anu yo, serai ya. Saya ini ya, ini ya. Oh, mentah ya, mentah ya. Ada yang bilang marah kuning itu berbahaya. Pecah itu di mana ya? Kalau kayak bikin telur kan suka pecah tuh. Harus gabung sama gara-gara sering itu Itu telur semua telur apa bukan telur burung atau puyuh. Katanya kolesterolnya sangat berbahaya. Hormon apa aja yang diproduksi? Kalau telur kuning telur mentah, biasanya kan dipakai jamu itu yang ayam kampung itu. Apa tuh? Kalau putihnya, Ingat ya, ada hadiahnya loh. Ini segini-segini, Chef. jadi kalau bapak-bapak dipakai jamu dimakan Hadiahnya tiket pulang pergi. berarti betul Dari sini ke rumah. Ke rumah masing-masing. Dengan minyak ya. Kuningnya nggak boleh pecah. Direbus kan itu otomatis ya.
telur tuh. Kuning telur itu kan kalau saya kan nggak ada. Yang sama Justru lebih baik berarti. Lebih baik, tapi ya makanya itu orang itu cenderung ketika anak kecil makanya nggak enak. Plus-plusnya itu ya sendiri baik ya. Telurnya bergaul dengan yang salah gitu. Ya dengar ya ibu-ibu ya, jadi telur itu baik ya. yang nggak baik apanya? Ya deh, sekalinya masak, Oh. rasanya enak. Ini profesional sekali kamu. Tuh, lihat halus banget. Iya, Tapi ya coba sama yang cewek ini. kurang. Yang cewek aja kan. Kurang. Kamu di rumah suka masak ya? Enggak, masak Wow, aromanya menggugah. Nanti aku yang ngecipin deh. Sambelnya kasih banget. Ini cabai berapa? Wah, Yang mau pedes. Cabai iris. Ini apa ya? Putih telurnya dulu ya, Seth? saya Ini. putih telurnya dulu. Jadi nanti dibelah dulu, putih telurnya diambil, kuning telurnya diambil, Ini cair. Matang dah. Wah. bikin untuk membuat saus telur asin nggak bisa pakai yang mentah ya, harus matang. oh. Setipis ini kalau bisa. Itu apa itu? Ini daun apa ya? Daun jeruk. Oh, daun jeruk. Sudah segini aja. Apa yang mau? Oh, enak. Terusin nggak biar kelihatan bedanya. Ya beda. Daun bawang itu kan ya, merah bawang putih ini apa? Daun bawang. Serai. Oh serai. Nah, satu itu sok cilik ya. Oh, api ini. Ini Pak Teres tahu. Sakut di tanganku. Cukuplah, gini aja. Terus langsung aja. Bumbu saya panaskan wok dan minyak goreng. Masukkan ayam dan masukkan telur ayam. Oh ini loh, langsung pakai ini. Butuh contekan. Alah. Loh, Sita. Campurkan kuning telur asin dengan garpu. Ini diorak-arik dulu kak kayaknya. What? Hah?
Putih dicoba ya? Yo. Apa? Kuning ya? Metinya. Kuningnya tekan di. Bukan putih telur orang-orang. Putihnya ada lagi nih. Tuh. Kuningnya? Kuningnya di kanu dia di Merahnya tadi berapa siung ya tadi ya? 2 siung. 2 aja. Bawang putihnya 3. 3. Iya. Bareng apa yang habis itu bakar sama larang orang ari. Nah, iya. Ini ya, Chef. Salah ya? Ini kuning kecil. Jumlah jangan lupa disesuaikan loh ya. Kenapa? Gak boleh harus semua dimasukkan. Wah, ini tak kasih lebih. Ini aja. Jadiin 1 buat naruh kuning telur. Tahu sini? Jahe 3 cm. Sampai orang air kacaukan telur. Sampai ayam dan jeruan. Dimakan ya. Kirain semua yang udah masuk. Jangan buat masukin di karton. Masukkan bawang putih, bawang merah, masak hingga halus. Masukkan bawang putih. Ya, secukupnya. Edit aja. Masak sampai halus. Cabai rawit, serai, dan bawang. Dihias secantik mungkin dengan bahan yang tersisa. Dereknya mana? Tuh, balik lagi di bawah ya. Hah? Mas, kok nggak nyala, Mas? Kompornya. Tan iki kabeh tan yo. Tan kabeh tan. Mas, Tan Mas, kabeh. ini ayo, Pak. Oh, ini serai. Iya. Tekan lama. Itu masih. Hati-hati, jangan terlalu panas. Oh, jangan terlalu panas. Kosong soalnya lek panas. Ini semua, Chef? Apa? Semua? Oh enggak, jangan.
nih. Oke, taruh di meja. Ayo, sekarang giliran Anda para blogger untuk plating ya. Nanti saya nilai loh. Baca udahlah kita set kasih nanti. Kuningnya dihancurin dulu ya. Dihancurin dulu. Nah, itu dimatiin dulu. Butternya ditambahin. Pengen telur asin tuh asin kan yo. Oh iya. Oh lah dari lah. Ini jago semua. Kalau garam sama Ini aja. Tambahkan garam. supaya dia nanti ketika dicampurin karena kan telur asin ini udah Terus dihancurin. apa ini dia oke udah ini dia perbu ini enggak karena dia kan punya telur itu dia kalau dipanasin jadi bangun protein oke sekarang dicoba dulu dibumbui. Yang ini sudah pakai garam saya. Cobain. Ini kayak kering. Udah ya? Masukkan ke hilang. Iya. Iya. Saya. Shit. Waktunya kurang 2 menit, meja harus bersih kembali. Gosok dong. Udah dicicipin? Gosong ya? Ini bumbu nih terakhir apa aja? Sekarang Garam, gula, merica dan satu. Yay, ini hasilnya bisa dimakan. Harus diapresiasi.
Oh, ngeri. Ngeri, nggak bisa. Oh. Selesai. Nyoba. Kan namanya telur asin. Iya, nggak apa-apa. Kita taruh di sini ya. Ya. Wow, ini luar biasa nih. Sih. Boleh dicicipi? Kok sih itu belum selesai? Mulia. Foto dong. Cabi, ambune kok sedep cabi. Tetep lah. Cinti foto apa Reza? Kak Iso. Daun salam. Kayak rumput. Ya. Oh iya. Mari digawe cipi aja dilepokne rono, gak oleh. Gak oleh. Masih non. Coba sih. Masih non. Kurang dulu. Aku bagian testing lah. Kasih non. Kita cicipi aja. Gambar belas bro. Enggak kurang asin. Enggak pas. Gambar. Oh, coy pun di sini. Oh, itu aja. Ini cicipingnya enak-enak gitu. Kita kan aja apa sih perlu dicicipi. Bro. Ini adalah kimchi. Lumayan. Kan panas. Mereka pinjam ini Mungkin enak.
kosong ya. Enggak. Iya. Hanya ke hitam-hitam. Gagal. 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 Enak. Gagal. Ambon. Ambon, gagal. Wah, ini aborigin nih. Kurang asin ya? Enggak pas. Enggak pahit, asin anu gosong. Tak bawa pulang deh resepnya buat bikin di rumah. Kenapa? Sebelum kita mau makan di terminal seafood, jadi saya harus mengingatkan. Jadi ini kan supaya pesan-pesan ya. Jadi supaya nanti makannya agak berhati-hati. Tetapi pada prinsipnya seafood itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi jangan berpikir, aduh aku kayaknya makan seafood terus habis itu nanti kolesterolnya bakalan naik gitu ya. Nah, seafood itu justru bagus sekali untuk peningkatan kolesterol. Nah, justru kolesterol yang baik banyak didapatkan di seafood. Kita tidak perlu takut karena sebenarnya nilai kolesterol di seafood itu sangat kecil. Kalau dari catatan saya, contohnya ya, kepiting laki-laki yang besar itu kolesterolnya itu cuma 0,2 gram. Sedangkan kalau yang udang galah kolesterolnya itu 0,37 gram. Kalau ikan kakap putih saus padang, nah ini yang bahayanya saus padangnya. Jadi nanti mendingan ikan kakap putihnya itu nanti steam aja atau dibakar aja gitu, grill ya. Nah, nilai energinya justru lebih besar kalau kita mengkonsumsi seafood ya, karena itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Pada saat kita istirahat itu biasanya tubuh kita kan akan melakukan regenerasi dari mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi ya. Nah, tubuh kita itu perlu energi. Tubuh kita perlu energi untuk meregenerasi, mengembalikan lagi sel-sel yang rusak ya. Jadi perlu kita menggunakan bahan-bahan dari fat yang bagus. Tuh, contohnya ya seafood itu tadi. Tetapi jangan, kalau untuk malam lebih bagus kita tidak makan daging ya, karena ginjal kita akan berat kerjanya. Jadi kita sebaiknya memang mengkonsumsi ikan atau seafood seperti itu supaya tubuh kita bisa kembali lagi di restart ibaratnya ya, di restart menjadi lebih bagus lagi. Jadi paginya itu lebih seger gitu ya. Catatan saya di sini kayak cumi itu kolesterolnya juga nggak banyak sekali sih, 0,021. Ikan baronang kalorinya yang tinggi. Di antara semua yang tadi disebutkan, kalori yang tinggi itu adalah ikan baronangnya. Jadi jangan khawatir untuk mengkonsumsi seafood malam ini ya. Nggak ada yang teriak. Kita makan. Oke, itu aja. Nah, terus kemudian tadi ada sempat beberapa diskusi. Jadi ada beberapa mitos-mitos, mungkin ada yang memikirkan bahwa kuning telur itu tidak boleh dimakan karena kolesterol. Sebenarnya kuning telur itu penting untuk tubuh kita karena banyak mengandung vitamin D ya. Tetapi catatannya untuk kuning telur itu jangan sampai pecah pada saat kita menggoreng atau merebus gitu. Karena kalau kita menggoreng dengan butter itu dibiarkan aja kuning telurnya itu bulat gitu. Kalau bisa setengah matang lebih bagus. Gitu. Tidak boleh dihancurkan ya. Jadi harus utuh kuning telurnya karena itu sumber HDL-nya tinggi. Kalau di orang-orang nggak bisa ya? Nah, di orang-arik itu jadinya hanya nanti dapatnya protein aja. Berarti omelet juga enggak
kata bahasanya loh dokter ya. Ini kata bahasanya benar apa enggak? Makanya kan saya tanya yang lebih ahlinya ya dokter ya. Ini telur puyuh sama telur ayam, ini kandungan proteinnya kalau lebih besar daripada telur puyuh, kenapa dok? Ya, karena telur puyuh itu dia kan burung itu kan maksudnya lebih aktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau ayam. Ya, itu tergantung dari jenis aktivitasnya gitu. Jadi bisa juga dia lebih tinggi dibandingkan ayam biasa. Nah, ayam biasa pun juga kan sekarang kita nggak tahu kalau itu ayam foreign atau ayam kampung. Nah, kalau ayam kampung itu masih lebih bagus dibandingkan ayam foreign karena ditambahkan hormon ya dan lain-lain gitu. Jadi semacam jadi buatan gitu. Jadi dipaksa bertelur gitu. Nah, kalau ayam kampung itu secara alami lebih sehat. Ya. Kalau mau menikah, oh waduh. Maksudnya mungkin yang baik buat punya keturunan. Kalau mau menikah untuk laki-laki jangan makan pare. Ya. Karena penelitiannya pare itu bisa menurunkan jumlah spermatozoa. Terus kalau untuk wanita biasanya tidak boleh banyak makan yang manis-manis. Ya, karena dia bisa meningkatkan insulin. Kadang-kadang di wanita aktif itu bisa terjadi yang namanya polycystic ovary. Polycystic ovary itu biasanya karena insulinnya tinggi. Jadi sel telurnya itu kecil-kecil gitu. Nah, caranya adalah biasanya gejalanya orang wanita itu biasanya gemuk terus berjerawat ya. Nah, itu salah satunya adalah insulinnya tinggi. Jadi makanya harus mengurangi yang manis-manis. Kalau untuk pria harus ditingkatkan suplemen atau asupan selenium dan zinc. Zinc itu untuk meningkatkan aktivitas dari spermanya. Kalau mau punya anak perempuan, nah kalau mau punya anak perempuan jadi konsultasi. Mumpung gratis. Bener nggak miring kanan miring kiri? Kalau untuk anak perempuan biasanya yang prianya harus lebih banyak konsumsi sayur-sayuran ya agar genetiknya itu yang lebih kuat adalah gen X, kromosom X. Kalau mau ingin anak laki-laki harus di masa subur. Jadi perkumpulannya. Jadi harus di masa subur, kemudian harus banyak makan daging. Makan Daging. Yang perempuannya dong. Karena lebih unsur genetik, unsur gen Y-nya lebih tinggi. Anak perempuan. makan sayur habis ini banyak lah. Punya anak perempuan ya Mas? Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Tadi mitos-mitos banyak ya kayaknya. Dokter, tadi saya sempat shock dokter yang mengatakan bahwasanya buah pare, sayur pare ya, itu kesukaan saya loh dokter. Iya beneran. Tapi kalau dokter mengatakan bahwasanya kalau pare itu juga menurunkan kadar sperma ya. Ya. Apakah buah terong, sayur terong juga seperti itu dok? Oh, Terong malah bagus. enggak, kalau sayur terong atau buah itu kan termasuk golongan buah-buahan, buah sayuran ya, tapi ya kalau terong itu masih tergolong bagus karena kandungan vitamin C-nya tinggi. Selain vitamin C juga dia ada unsur biji-bijian. Kayaknya sih tergantung ya. Tergantung ya. Bikin takut. Tergantung kalau apa namanya, kalau ya hormonnya berkurang otomatis pasti
itu. Ya. Kalau saya yang suka lari itu apakah sama dengan olahraga 15 tadi? Apakah cukup nambah? Mungkin 5? cukup tambah kurang lebih sekitar 5 atau 6 boleh juga sih. Karena biasanya kalau orang yang lari itu massa ototnya pasti menurun. Jadi harus konsumsi proteinnya tinggi. Ya. Punya adik cewek kan? Sama ini mas. Biasanya kan sudah 12 gitu. Sayangnya nggak ada. Sabar mas ya, sabar. Aduh, Oke, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Mau konsultasi lebih lanjut? Sekarang kita di ronde ke Tiga, dua,